أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fitini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan, Allah titipkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang. Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita nikmat waktu luang, dan semoga kenikmatan-kenikmatan ini kita maksimalkan untuk bisa menambah ibadah kita, menambah amal soleh kita kepada Allah, dan beristighfar dari setiap dosa atau maksiat yang kita kerjakan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan agama Islam menjadi agama yang mulia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan umat Islam sebagai umat yang mulia. Salah satu di antara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat Islam sebagai umat yang mulia adalah karena Allah menjadikan umat Islam ini sebagai umat yang wasaton, umat yang pertengahan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, Surat Al-Baqarah ayat ke-143, Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida." Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat yang wasaton, umat yang adil, umat yang pertengahan, umat pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan agar rasul itu maksudnya adalah Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa umat Islam itu adalah ummatan atau ummatan wasaton, umat yang pertengahan, umat yang adil. Sehingga dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita semua umat Islam untuk berperilaku gulu atau berlebih-lebihan di dalam agama kita. Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang pertengahan, sehingga perilaku gulu atau berlebih-lebihan itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Perilaku gulu atau berlebih-lebihan atau melampaui batas ini tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala larang dalam urusan agama, dalam perkara-perkara yang mubah sekalipun, Bapak Ibu yang Allah ta'ala muliakan, dalam perkara-perkara duniawi Allah Subhanahu wa ta'ala juga membenci hal-hal yang sifatnya gulu, hal-hal yang sifatnya berlebih-lebihan atau melampaui batas. Contohnya apa? Contohnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-31,
Apa yang Allah katakan? Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, pakailah pakaian yang paling indah, yang terbaik ketika kalian itu memasuki masjid. Wa kulu washrabu, kemudian makanlah kalian, minumlah kalian. Wa la tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan di dalam makan dan minum. Innahu la yuhibbul musrifin. Ternyata dalam perkara duniawi, dalam perkara mubah sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai atau tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Dalam urusan makan, Allah membolehkan kita untuk makan. Tapi ketika kita makannya berlebih-lebihan, kebanyakan melampaui batas, maka hal ini termasuk hal yang dibenci. Allah membolehkan kita untuk tidur, tapi ketika tidurnya itu kebablasan, ketika tidurnya itu melampaui batas atau berlebihan, maka ini juga termasuk di antara perkara yang tidak disenangi oleh Allah. Allah senang kalau Allah membolehkan kita berbicara, tapi kalau orang itu banyak bicara, maka ini termasuk di antara hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Bada'i Al-Fawaid, beliau menjelaskan salah satu di antara pintu setan di dalam menguasai manusia adalah dengan cara mengerjakan hal-hal yang mubah tadi dengan cara berlebih-lebihan. Tidur berlebihan, makan berlebihan, ngobrol berlebihan, bergaul berlebihan. Bahkan disebutkan di dalam kitab Tazkiyatun Nafas, hal-hal yang tadi kita sampaikan ini termasuk di antara racun-racun hati, hal-hal yang bisa membuat hati kita ini teracuni. Ini dalam perkara mubah atau perkara dunia. Begitu pula dalam perkara agama, Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk gulu atau melampaui batas, berlebih-lebihan dalam perkara agama. Misalkan apa? Gulu di dalam beribadah, gulu dalam berakidah, gulu di dalam perkara takfir, serta perkara-perkara yang lain. Di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala secara jelas melarang kita untuk berperilaku gulu di dalam beragama. Contohnya apa Ustaz? Contohnya apa yang telah disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat ke-77. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang Bani Israel. Apa kata Allah? Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. La taghlu fi dinikum, kata Allah. Ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar di dalam agama kalian. Jadi jelas Allah melarang orang-orang Bani Israel, orang-orang ahli kitab, dan yang dimaksud dengan ahli kitab di sini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka hulu atau melampaui batas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan. Dan bentuk pengingatan ini itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Bani Israel, termasuk kepada umat Islam, termasuk kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang untuk hulu di dalam beragama. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat ke-171, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada ahli kitab, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian gulu, janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian, dan janganlah kalian berkata terhadap Allah kecuali sesuatu yang benar. Jadi orang-orang ahli kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka gulu di dalam beribadah kepada Allah. Bentuk gulunya mereka apa Ustaz? Insya Allah nanti akan kita sampaikan bagaimana orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itu gulu di dalam perkara ibadah, gulu di dalam perkara akidah. Kemudian Rasulullah SAW ketika beliau menunaikan haji, kemudian di hari ketika beliau melakukan Jumratul Aqabah, melempar jumrah Aqabah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, Bapak Ibu yang Allah Taala muliakan, beliau berada di atas kendaraannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berada di atas kendaraan, kemudian beliau memanggil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ya Abdullah, tolong ambilkan beberapa batu untukku. Tolong ambilkan beberapa batu untukku. Batu ini akan dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk lempar jumroh." Maka kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengambil 7 batu dan akhirnya diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk lempar jumroh. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana cara melempar jumroh dengan benar. Rasulullah mempraktekannya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan, mencontohkan bagaimana cara melempar jumroh dengan cara yang benar, Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal gulu, jauhilah sikap gulu atau melampaui batas. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-gulu fiddin." Karena sesungguhnya di antara perkara yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah al-gulu fiddin, melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam agama. Ternyata di dalam perkara lempar jumroh sekalipun, melempar batu sekalipun, Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat untuk tidak gulu. Rasulullah bahkan memberikan contoh bagaimana cara melempar batu dengan cara yang benar. Kemudian batu yang dipakai untuk melempar itu batu yang sebesar apa? Rasulullah SAW mencontohkannya. Ya, hal ini mungkin berkebalikan dengan keadaan kita hari ini. Ada sebagian orang yang ketika melaksanakan ibadah haji mungkin terlalu gulu. Ketika melempar batu yang dilempar mungkin gede, ya, atau bahkan ada yang sandalnya sampai dilempar, ya, ben setane kapok, ya. Nah, ini Rasulullah SAW dalam perkara yang seperti ini pun ternyata beliau mengingatkan, iyyakum wal gulu, kalian jangan gulu, iyyakum wal gulu fiddin, kalian jangan berlebih-lebihan atau melampaui batas di dalam beragama. Fa innahu ahlakal ladzina min qablikum al gulu fiddin. Ternyata di antara sebab Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat-umat terdahulu adalah karena mereka gulu atau berlebih-lebihan di dalam agama. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi peringatan kepada kita semua bahwa kita di dalam beribadah kepada Allah itu ada standarnya, ada patokannya, ada sandarannya. Apa yang kita kerjakan ketika kita beribadah kepada Allah, yang menjadi sandaran yang paling utama itu adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sebatas karena hawa nafsu, karena ibadah itu diatur di dalam Al-Quran, diatur di dalam As-Sunnah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, ternyata gulu di dalam beragama itu ada banyak macam-macamnya. Di antaranya apa? Yang pertama adalah gulu dalam beribadah. Gulu di dalam beribadah. Apa yang dimaksud dengan gulu di dalam beribadah? Di antara maknanya adalah mewajibkan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala wajibkan, atau mengharamkan sesuatu untuk dirinya padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan untuknya, atau berlebih-lebihan di dalam mengerjakan ibadah sunnah tapi melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini contoh bentuk gulu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan sesuatu untuk dirinya padahal itu bukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Misalkan apa? Misalkan seseorang dia mewajibkan atas dirinya untuk melaksanakan ibadah sholat malam setiap malam, misalkan melaksanakan ibadah sholat tahajud setiap malam, ya, ini termasuk gulu di dalam beribadah kepada Allah. Atau mewajibkan atas dirinya melaksanakan puasa setiap hari misalkan, ya, berarti ini mewajibkan apa-apa yang sebenarnya tidak Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Salat malam hukumnya sunnah. Ketika seseorang menjadikan itu perkara yang wajib, maka ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau mengharamkan sesuatu yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala halalkan. Misalkan apa Ustaz? Misalkan ada orang-orang yang dia mungkin tidak suka dengan lawan jenis,
kemudian mengharamkan dirinya untuk menikahi lawan jenis. Laki-laki mengharamkan dirinya untuk menikahi perempuan misalkan. Nah, ini termasuk perkara gulu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang mereka itu terlalu gulu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang Allah taala muliakan, beliau pernah didatangi oleh 3 orang laki-laki. 3 orang laki-laki ini mendatangi rumah istri-istri Nabi untuk bertanya terkait dengan ibadah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Pada waktu itu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang pergi. Sehingga ketiga orang laki-laki ini ditemui oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian mereka bertanya bagaimana cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ibunda Aisyah menceritakan bagaimana ibadah Nabi ketika di rumah. Kemudian ketiga orang ini mengatakan, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain beliau itu semangat di dalam beribadah, Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosa-dosa beliau baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Kemudian salah satu di antara mereka ada yang mengatakan, ama ana fa usalli al-laila abadan. Atau dalam riwayat yang lain mengatakan, ama ana fa usalli wala arqud. Sedangkan saya akan mengerjakan salat malam dan saya tidak akan pernah tidur atau istirahat. Wa qala al-akhar, kemudian yang lain mengatakan, ana asumu wala uftir. Saya akan melaksanakan ibadah puasa dan saya tidak akan pernah berbuka. Maksudnya apa? Maksudnya dia berpuasa setiap hari nggih. Bukan berarti dia tidak berbuka, tidak makan, tidak. Tapi maknanya adalah dia berpuasa setiap hari, puasa sepanjang tahun. Atau biasanya disebut dengan puasa dahar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga mengatakan, ana la atazawwajun nisa. Saya tidak akan menikahi perempuan, karena dia merasa ketika menikahi perempuan itu akan mengganggunya melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga laki-laki yang ketiga tidak mau menikah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari ketiga orang laki-laki ini, dicari sama Nabi. Setelah ketemu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum alladzina qultum kadza wa kadza? Apakah kalian bertiga yang tadi mengatakan ini dan itu? Naam ya Rasulullah, kami yang mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lakinni asum wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Akan tetapi selama ini aku melaksanakan ibadah puasa dan aku juga berbuka. Kemudian aku mengerjakan sholat malam, aku juga istirahat. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita atau menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang dia tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari golonganku. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat ketiga amalan yang dikerjakan oleh 3 orang sahabat ini adalah amalan yang luar biasa, amalan yang sangat mulia, amalan yang memiliki fadilah yang luar biasa banyak. Orang yang pertama adalah orang yang dia mengerjakan sholat malam, kemudian dia bertekad untuk tidak tidur sepanjang malam, beribadah kepada Allah untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, ternyata hal yang seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena salah satu di antara alasan yang disampaikan oleh para ulama, ketika seseorang itu terlalu gulu di dalam mengerjakan ibadah, salah satunya adalah sholat malam. Setiap malam dia mengerjakan sholat tahajud, tidak pernah tidur misalkan, maka hal ini akan menjadikan seorang muslim dia merasa bosan dengan ibadah yang dia kerjakan. Dan ketika seseorang dia merasa bosan dengan ibadah yang dia kerjakan, maka yang dikhawatirkan adalah muncul perasaan benci atau tidak suka
dengan ibadah-ibadah yang selama ini sudah dia kerjakan. Maka ini syariat melarang seseorang untuk melakukan hal yang seperti ini. Syariat melarang seseorang untuk gulu di dalam mengerjakan sholat malam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah memberikan contoh. Ketika beliau mengerjakan sholat malam, beliau mengerjakannya di sepertiga malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan contoh beliau tidak tidur dari ba'da isya sampai menjelang subuh untuk menunaikan sholat tahajud. Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan nasihat kepada para sahabatnya untuk bangun di thuluthul lail, di sepertiga malam. Dan ternyata hal ini juga pernah dialami atau dilakukan oleh sahabat yang lain. Salah satunya adalah sahabat Utsman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Mad'un, beliau punya istri beliau menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk protes dengan apa yang dikerjakan oleh suaminya selama ini. Apa yang dikerjakan suaminya? Istrinya protes kepada Nabi bahwa Utsman bin Mad'un ini beliau setiap malam mengerjakan sholat tahajud dan tidak mau mendekati istrinya, nggak mau kumpul sama istrinya. Otomatis kalau mengerjakan sholat malam, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, daripada isya sampai menjelang subuh sholat terus, berarti kan waktu untuk istrinya tidak ada lagi kan. Kemudian siang harinya dia mengerjakan puasa sunnah. Maka kemudian apa? Istri dari Utsman bin Mad'un ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kemudian memanggil Utsman bin Mad'un. Apa yang dikatakan Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ama anta fatakumul laila wa tasumun nahar. Adapun engkau selalu mengerjakan sholat malam sepanjang malam dan mengerjakan puasa di siang harinya. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna li ahlika alaika haqqan wa inna li jasadika alaika haqqan. Ketahuilah sesungguhnya istrimu itu punya hak atas dirimu yang wajib untuk engkau penuhi, dan badanmu itu punya hak atas dirimu, yaitu untuk engkau istirahatkan. Sholli wa nam wa sum wa aftir. Salatlah kamu, kemudian tidurlah, kemudian puasalah dan berbukalah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Utsman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu, karena ada orang-orang yang harus kita berikan hak ketika kita mengerjakan sholat malam sepanjang malam, sehingga membuat akhirnya kita terhalangi untuk bercengkrama dengan istri, kumpul dengan pasangan. Maka ini juga termasuk perkara yang tidak baik. Atau misalkan siang harinya puasa terus, ya, tidak pernah berbuka. Ini juga hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kepada para istri ketika mau berpuasa untuk izin dulu sama suaminya, seperti itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang kedua yang ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dia berpuasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Orang ini melaksanakan ibadah puasa dahar, dan puasa dahar itu termasuk di antara puasa yang dilarang. Kenapa? Karena seorang muslim tidak boleh berpuasa setiap hari sepanjang tahun, karena ada hari-hari yang kita itu diharamkan untuk berpuasa. Misalkan apa? Di hari raya Idul Adha, di hari raya Idul Fitri, di hari-hari tasyrik. Ini adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Makanya ketika seseorang dia berpuasa sepanjang tahun, berarti dia telah menyelisihi syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Di dalam satu hadis bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengingatkan orang-orang yang dia berpuasa sepanjang tahun. Rasulullah mengatakan, la shoma man shomal abad. Tidak ada puasa atau tidak dapat ganjaran puasa orang-orang yang dia berpuasa sepanjang tahun. Ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita berpuasa, silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan, mau puasa Daud silahkan, puasa Senin Kamis silahkan, ditambah puasa Ayyamul Bid juga silahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat beliau yang tidak mau menikahi perempuan karena merasa bahwa dengan dia menikah itu akan mengganggu aktivitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini juga menyelisihi syariat. Kenapa? Karena menikah itu bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikah itu bagian dari ibadah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu merupakan sunnahku.
maka barang siapa yang dia tidak suka dengan sunnahku falaisa minni, dia bukan bagian dari umatku, dia bukan bagian dari golonganku. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirum bikum al-umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan-perempuan yang penyayang, nikahilah perempuan-perempuan yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga di hadapan para nabi, berbangga-bangga tentang banyaknya umatku nggih, di hadapan para nabi pada hari kiamat nanti. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menikah. Sehingga kalau ada orang yang dia tidak mau menikah karena alasan yang tidak dibenarkan, maka hal ini telah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ini contoh bentuk ibadah yang pertama yang menyelisihi syariat, yang gulu atau berlebih-lebihan. Kemudian contoh yang kedua, di zaman Nabi SAW ada orang-orang yang dia gulu di dalam beribadah kepada Allah. Contoh yang kedua apa Ustaz? Contoh yang kedua adalah Nabi SAW. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, beliau pernah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ketika beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi, beliau melihat ada tali yang diikatkan dari satu tiang ke tiang yang lain. Maka Nabi SAW kemudian bertanya kepada para sahabatnya, liman hadzal habl? Ini tali punya siapa? Tali milik siapa ini? Maka para sahabat kemudian mengatakan, li Zainab ya Rasulullah, ini adalah tali punyanya Zainab ya Rasulullah. Ketika dia berdiri untuk mengerjakan sholat malam, kemudian dia merasa capek, dia akan bergelantungan, dia akan berpegangan dengan tali ini supaya masih tetap kuat untuk berdiri. Maka Nabi SAW ketika mendengar informasi dari sahabatnya, beliau kemudian mengatakan, Hulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarkud. Kata Nabi SAW, lepaskanlah tali itu. Lepaskanlah tali itu. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat ketika dia dalam keadaan bersemangat. Kalau dia ngantuk tidur, jangan paksakan diri untuk apa? Untuk sholat. Alasannya kenapa Ustaz? Dalam satu hadis disebutkan di antara alasannya adalah Rasulullah SAW khawatir kalau seandainya nanti dia berdoa kepada Allah, awalnya atau tujuannya ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat, tapi justru yang dia minta adalah kecelakaan misalkan. Karena apa? Karena dalam kondisi ngantuk. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarkud. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat ketika dia dalam keadaan semangat. Kalau sudah ngantuk, maka tidurlah, berbaringlah, istirahatlah terlebih dahulu. Muttafaqun alaih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis yang tadi kita sampaikan, kita melihat bagaimana para sahabat itu adalah orang-orang yang begitu bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Saking semangatnya mereka, sampai-sampai Nabi SAW berusaha untuk mengurangi ibadah yang mereka kerjakan. Nah, ini kebalikan dengan kita nggih. Kalau kita kan ibadahnya kurang, harusnya ditambah. Kalau para sahabat Nabi SAW saking semangatnya ibadah yang mereka kerjakan, Rasulullah SAW memberikan nasihat untuk dikurangi. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Ternyata tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam beribadah, memaksakan diri sampai membuat badan kita ini capek, membuat badan kita ini ngantuk seperti itu. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, di zaman Nabi SAW atau Rasulullah SAW pernah bersabda terkait dengan larangan untuk gulu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang Allah Taala muliakan, beliau pernah mengingatkan agar kita berhati-hati untuk tidak gulu di dalam bertoharoh, gulu di dalam bersuci, gulu di dalam berwudu, gulu di dalam mandi. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur. Akan muncul dari umatku sekelompok kaum yang mereka itu berlebih-lebihan gulu di dalam bersuci, gulu di dalam bertoharoh. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW sudah memberikan kabar bahwa nanti akan ada orang-orang yang dia itu terlalu berlebih-lebihan di dalam bertoharoh, berlebih-lebihan di dalam wudu, atau berlebih-lebihan di dalam
menggunakan air mandi janabah misalkan, atau berlebih-lebihan di dalam istinja. Dan hari ini kejadian. Hari ini banyak orang-orang yang dia terlalu gulu di dalam bersuci, gulu di dalam wudu misalkan. Kenapa? Karena salah satu di antara sebabnya mungkin karena dia terkena penyakit waswas. Nah, para ulama ketika menjelaskan hadis ini terkait dengan peringatan Nabi SAW gulu di dalam bertoharoh, di sini ada dua makna. Makna yang pertama di antaranya adalah di antara bentuk gulu di dalam bertoharoh atau berwudu adalah ketika seseorang berwudu kemudian membasuh anggota badannya lebih dari 3 kali. Maka kata para ulama ini juga termasuk bagian dari gulu. Misalkan membasuh wajah yang harusnya mungkin 3 kali atau 2 kali, ternyata dia basuh sampai 5 kali bahkan 10 kali ya. Atau mungkin mencuci kaki sampai 20 kali seember habis misalkan. Nah, ini termasuk di antara bentuk perbuatan gulu. Rasulullah SAW bahkan dalam satu hadis beliau pernah mencontohkan mengajari tata cara wudu. Maka Nabi SAW kemudian berwudu sebanyak 3 kali, membasuh 3 kali. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan hakadzal wudu, seperti inilah wudu yang benar. Faman zada ala hada faqad asaa wa ta'adda wa dzulama. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan barang siapa yang menambah lebih dari ini, maksudnya menambah lebih dari 3 kali, faqad asaa wa ta'adda wa dzulama, maka sungguh dia telah berbuat salah, melampaui batas dan berbuat zalim. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Hari ini ada buatan yang seperti itu ada. Orang-orang yang dia wudu basuh tangannya berkali-kali, basuh kakinya berkali-kali, basuh mukanya berkali-kali ya. Ada yang seperti itu. Atau makna yang kedua adalah terlalu banyak menggunakan air. Terlalu banyak menggunakan air. Mungkin dia membasuhnya cukup 3 kali, tapi sekali basuhan saember misalkan, dihabis ke tinta ke ya. Sekali basuhan saember ya, dikerucuke. Nah, kalau 3 kali basuh berarti 3 ember itu habis itu. Untuk tangan saja itu ya. Seperti itu. Ini termasuk bagian dari gulu di dalam toharoh. Atau misalkan dia menggunakan keran air, digudekke ya, dikencengin, kemudian dia wudu baru basuh sekali, ngobrolnya 5 menit misalkan, nggak barbar ya. Ini juga bagian dari apa? Gulu di dalam toharoh. Terlalu banyak atau terlalu berlebihan di dalam menggunakan air. Ini bagian dari gulu. Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasul ketika wudu berapa banyak air yang beliau gunakan? Rasul hanya menggunakan 1 mud air. 1 mud air ya. Dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil muddi wa yaghtasil bis-sa' wa yaghtasil bis-sa'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dengan 1 mud air. 1 mud itu kalau dibuat dalam ukuran liter itu kurang lebih setengah liter atau 0,6 liter, 0,6 ya, berarti setengah lebih lah. Setengah liter itu wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ketika beliau mandi dengan 1 sok air ya. 1 sok itu sekitar berapa? 4 mud ya. 1 sok itu 4 mud. Atau kalau diliterkan mungkin sekitar 2,7 lah sampai dengan 3,5 lah ya. Sekitar 3 literan kurang lebih ya. Jadi wudu mandinya Nabi SAW itu kurang lebih dengan 3 liter air atau 3,5 liter air ya. Jadi Nabi SAW sangat hemat di dalam menggunakan air. Nah, hal seperti ini orang-orang yang dia gulu di dalam bertoharoh, gulu di dalam wudu, gulu dalam beristinja, itu salah satu di antara sebabnya adalah karena apa? Karena terjangkiti penyakit waswas. Terjangkiti penyakit waswas. Sudah membasuh tangan 3 kali, durung marem, belum mantep, ditambah 5 kali. Ya, bahkan saya pernah lihat itu. Ada teman dia wudu, ya, sebelum saya wudu dia sudah wudu itu Pak. Sudah wudu di tempat wudu itu.
Saya wudhu selesai, dia belum selesai wudhu. Saya selesai sholat, dia belum selesai wudhu. Sampai separah itu. Ya. Ada juga itu, ada santri pernah nyampaikan kalau dia punya penyakit was-was, yang kalau dia termasuk was-was ketika wudhu, was-was ketika mandi, bahkan was-was ketika istinja, ketika dia buang air kecil atau buang air besar, kemudian sudah dibersihkan, tapi dia merasa bahwa badannya ini terkena najis, ya, atau tembok-tembok yang ada di kamar mandi itu semuanya najis, maka dia was-was apakah dia sudah suci ataukah belum. Ya, ini adalah bentuk apa? Bentuk tipu daya syaitan. Maka yang seperti ini harus kita lawan, begitu. Ini contoh bagaimana gulu di dalam toharoh yang diingatkan oleh Nabi SAW. Atau contoh yang lain, misalkan ada satu ibadah yang selama ini kita anggap ibadah yang luar biasa, memiliki fadilah yang luar biasa besar, tapi ternyata Nabi SAW beliau mengingatkan supaya kita tidak terlalu gulu di dalam ibadah ini, yaitu ibadah qiraatul Quran, baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya untuk tidak gulu di dalam membaca Al-Quran. Maka di zaman Nabi SAW ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, boleh nggak kalau seandainya dia menghatamkan Al-Quran setiap hari? Ya. Maka Nabi SAW mengingatkan supaya laki-laki ini faqra'ahu fi sab'in wa la tazid 'ala dzalik. Rasulullah SAW mengingatkan kepada laki-laki ini supaya menghatamkan Al-Quran itu paling cepat itu 7 hari. Paling cepat 7 hari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan supaya tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kurang dari 3 hari. Rasulullah SAW mengatakan la yafqah man qara al-Quran fi aqalli min 3. Tidak akan faham dengan bacaan Al-Quran orang yang dia menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Sehingga para ulama menyimpulkan kalau ada orang semangat di dalam membaca Al-Quran silahkan, tapi paling banter, paling banyak itu dia bisa menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Kalau kurang dari itu, maka ini bisa disebut terlalu berlebihan. Terus Ustadz, bagaimana dengan kasusnya orang-orang yang dia menghatamkan Al-Quran? Para ulama sehari sekali Ustadz. Ya, bahkan Al-Imam Syafi'i disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i di bulan suci Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran selama 30 hari, itu beliau hatam 60 kali. Berarti satu hari beliau menghatamkan berapa kali itu? 2 kali. Nah, bagaimana dengan kasus seperti ini? Tayyib, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan wa innama waradan nahyu an qiraatil Qur'an fi aqalli min 3 'alal mudawamah 'ala dzalika fa amma fil awqat al-mufaddalah ka syahri Ramadan khususan al-layali allati yatlubu fiha lailatul qadr aw fil amakin al-mufaddalah ka Makkah liman dakhalaha min ghairi ahliha fayustahabbul iktsar fiha. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan sesungguhnya larangan untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu bagi orang yang menjadikan amalan ini amalan yang mudawamah, amalan yang terus menerus, amalan setiap hari. Fa amma fil awqat al-mufaddalah, adapun di waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang mulia, ka syahri Ramadan khususan al-layali, sedangkan di waktu-waktu khusus seperti di bulan Ramadan atau malam hari di bulan Ramadan, ketika seseorang ingin mencari malam Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat yang mulia seperti di Makkah Al-Mukarramah, maka hal yang seperti ini diperbolehkan, bahkan disunahkan. Ya, jadi kalau misalkan para ulama-ulama kita dengar mereka menghatamkan Al-Quran, ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ini beliau ini menghatamkannya di waktu-waktu khusus, di waktu-waktu tertentu. Bahkan ada yang 1 kali sholat hatam Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ini sekali lagi bentuk gulu yang pertama, gulu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian gulu yang kedua adalah gulu dalam masalah akidah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah ta'ala muliakan, gulu dalam perkara akidah
Ini bahkan dikatakan para ulama lebih besar madharatnya, lebih besar bahayanya dibandingkan dengan gulu di dalam perkara ibadah. Kenapa? Karena gulu dalam perkara akidah itu bahkan bisa membuat seseorang itu dikeluarkan dari agama Islam atau meninggalkan agama Islam, atau bisa menimbulkan perpecahan atau pertikaian di antara kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Bani Israel yang kita sampaikan di awal tadi, di mukadimah tadi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang ahli kitab, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi." Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ahli kitab? Salah satu di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, supaya mereka itu ingat, ini bentuk sindiran Allah kepada ahli kitab, orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Supaya mereka itu ingat, mereka tersindir bahwa mereka itu dulu pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan Alkitab, turunkan kitab untuk mereka. Yahudi, Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab Taurat untuk Nabiullah Musa alaihissalam. Nasrani, Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab Injil untuk Nabiullah Isa alaihissalam. Supaya mereka itu berubah, supaya mereka itu ingat bahwa mereka itu dulu pernah Allah taala turunkan kitab dan mereka kembali kepada kitab mereka. Ya. Nah, di antara bentuk gulunya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terkait dengan perkara akidah apa? Orang-orang Yahudi itu, Bapak Ibu yang Allah taala muliakan, mereka menganggap bahwa Uzair itu adalah putra Allah. Uzair itu adalah apa? Putra Allah. Orang-orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu juga anak laki-lakinya Allah, putranya Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk gulunya mereka terhadap dalam perkara akidah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Taubah ayat ke-30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah putranya Allah. Kemudian orang-orang Nasrani pun mengatakan Al-Masih atau Isa itu adalah putranya Allah. Ya. Jadi mereka menganggap Uzair itu adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Uzair itu siapa, Ustaz? Uzair itu kata para ulama, ada yang mengatakan dia itu adalah salah satu di antara orang Yahudi, orang Bani Israel yang dia itu hafal kitab Taurat. Dia itu hafal apa? Kitab Taurat. Ada yang mengatakan dia adalah satu-satunya orang yang hafal kitab Taurat dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Dan mereka menuhankan, mereka terlalu memuji Uzair ini, sehingga mereka menganggap Uzair itu adalah putranya Allah. Ya. Orang-orang Nasrani pun sama. Mereka menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah putranya Allah, anaknya Allah. Maka tentunya ini adalah perkara yang bertentangan dengan akidah. Ini termasuk di antara gulu di dalam akidah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain bagaimana gulu di dalam perkara akidah. Contohnya apa, Ustaz? Misalkan contoh yang lain, gulu di dalam mengagung-agungkan orang soleh, gulu di dalam memposisikan orang-orang soleh, memuliakan orang-orang soleh. Ini termasuk di antara bentuk gulu dalam perkara akidah. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, kesyirikan atau kesesatan yang terjadi di muka bumi ini, salah satu di antara faktor terbesarnya itu adalah karena terlalu gulu di dalam memuliakan atau memposisikan orang-orang baik, orang-orang soleh. Ambilkan contoh. Tadi sudah kita sampaikan, gulunya orang-orang Nasrani itu karena mereka salah di dalam memposisikan Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa itu kan orang baik nih, orang soleh, Nabiullah. Karena mereka terlalu gulu terhadap Nabi Isa alaihissalam, sehingga muncullah atau timbullah kesyirikan. Ya, mereka sampai menuhankan Nabiullah Isa alaihissalam. Tadi pun sama, Uzair itu orang soleh, dia hafal kitab Taurat. Orang-orang Yahudi memuji dia, mengagung-agungkan dia, sampai menganggap Uzair itu adalah anaknya Allah. Atau orang-orang Syiah Rafidhah misalkan, hari ini mereka mengagung-agungkan Husain. Mereka terlalu memuliakan Husain, mengagung-agungkan Husain, sehingga ada di antara mereka yang sampai menganggap Husain itu seperti Tuhan. Ya, menyembah Husain. Ya.
Atau misalkan Siddhartha Gautama misalkan. Siddhartha Gautama itu kan ceritanya itu orang baik gitu nih. Ya. Dia manusia, tapi kemudian diangkat menjadi Tuhan. Karena apa? Karena terlalu diulu-ulukan, terlalu diagung-agungkan, sehingga kemudian orang-orang itu menyembah dia. Jadi salah satu di antara faktor terbesar kenapa kesyirikan terjadi hari ini itu karena gulu terhadap orang-orang soleh, sehingga akhirnya merusak akidah mereka. Ya. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau menjelaskan bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi itu adalah kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi sebelum Nabiullah Nuh alaihissalam diutus, itu belum pernah ada kesyirikan, belum pernah terjadi kesyirikan. Maksiat ada, betul. Ada orang membunuh, ada orang menipu, ada orang mencuri. Tapi kesyirikan itu yang pertama kali terjadi adalah kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya Nabiullah Nuh alaihi assalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat ke-21 24. Apa kata Allah? Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira, dan seterusnya. Nabiullah Nuh alaihissalam dia berkata kepada Allah, ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya mereka itu telah durhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya yang hanya menambah kerugian kepada mereka, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Dan mereka berkata apa? Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula kamu sekali-kali meninggalkan penyembahan kepada Wat, kepada Suwa, kepada Yaguth, Ya'uq, Nasra. Ini adalah 5 orang yang menjadi pengikutnya Nabiullah Nuh alaihissalam. 5 orang ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ada yang mengatakan dia adalah ulamanya Nabiullah Nuh alaihissalam. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau menjelaskan dan menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan dulu ada orang-orang soleh tadi nih Pak Bu. Ada Yaguth, ada Ya'uq, ada Nasr, ada Wat, ada Suwa. Ini orang 5 soleh yang hidup di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian kelima orang soleh ini meninggal dunia. Ketika kelima orang soleh ini meninggal dunia, maka orang-orang di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam mereka membuat patung. Mereka membuat patung, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya patung ini bisa membuat mereka semangat di dalam beribadah. Ketika mereka beribadah melihat orang-orang soleh, melihat patung-patung mereka jadi semangat. Tapi kemudian generasi awal ini akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan, Allah wafatkan mereka, muncullah generasi baru. Nah, generasi baru inilah yang kemudian menyembah patung-patung yang dulu dibuat oleh nenek moyang mereka. Ini diantara tipu daya syaitan. Jadi sekali lagi, salah satu di antara faktor kenapa banyak terjadi kesyirikan di muka bumi ini adalah karena terlalu gulu di dalam memposisikan orang-orang soleh, memposisikan orang-orang baik. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, termasuk di antara bentuk gulu adalah terlalu gulu, ini yang tidak boleh nggih, terlalu gulu di dalam menyanjung atau memposisikan Nabiullah Muhammad SAW. Tidak boleh seorang muslim memposisikan Nabi SAW di posisi yang di atas manusia, atau memposisikan beliau memiliki sifat ilahiyah, misalkan memiliki sifat ketuhanan. Ini juga termasuk di antara perkara yang tidak diperbolehkan. Nabi SAW bahkan beliau mewanti-wanti kepada umatnya, kepada kaumnya, supaya tidak terlalu berlebih-lebihan di dalam memposisikan Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Rasul mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Fa innama ana abduhu, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka katakanlah aku ini adalah hamba Allah dan aku ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada umatnya supaya umatnya itu tidak berlebih-lebihan di dalam memposisikan Nabi. Misalkan apa Ustaz? Misalkan
berdoa bukan kepada Allah, tapi justru berdoanya minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Doa langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak harus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di dalam kehidupan sehari-harinya, Rasul nggak mau kalau para sahabatnya itu terlalu gulu di dalam memposisikan beliau. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah bagaimana ada seorang laki-laki yang ketika ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking kagumnya dengan karisma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat laki-laki ini sampai gemeteran. Ketika ketemu dengan Nabi, takut. Ya. Apa kata Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hawin alaik, fa inni lastu bimalikin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tenangkan dirimu, santai aja. Fa inni lastu bimalikin. Aku ini bukan seorang raja. Innama ana ibnu imro'atin allati ta'kulul qatid. Sesungguhnya aku ini hanyalah anak seorang perempuan yang memakan susu yang dikeringkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau para sahabatnya memposisikan Nabi itu seperti raja-raja Romawi. Kalau ketemu dengan raja itu harus nunduk-nunduk dulu, harus merangkak dulu, dari jauh sudah merangkak ngesot misalkan, tidak seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau para sahabatnya gulu di dalam memposisikan beliau. Ini bentuk satu dari'ah, bentuk pencegahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada umatnya supaya umatnya itu sekali lagi tidak berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Kemudian contoh bentuk gulu di dalam akidah adalah gulu ketika menganggap ada sebagian orang-orang yang dia saleh atau menganggap dia itu waliullah, walinya Allah, sehingga orang yang saleh ini atau walinya Allah ini tidak perlu melaksanakan syariat Allah misalkan. Ini kan ada orang-orang, sebagian orang ya, yang dia punya keyakinan bahwa orang-orang tertentu ketika sudah sampai di makom, posisi, kedudukan makrifat ini dia sudah tidak perlu beribadah lagi. Dia nggak perlu sholat, dia nggak perlu zakat, ya. Dia cukup sholatnya dengan berdiam diri, atau sholatnya dengan membaca zikir, atau dia kalau mau sholat dia ruhnya bisa pindah ke Masjidil Haram, ya. Ini orang-orang yang salah di dalam menempatkan orang-orang yang dianggap soleh, atau bahkan dia sendiri memposisikan dirinya itu orang yang memiliki derajat ma'rifat, sehingga dia tidak wajib untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan. Sedangkan orang-orang biasa dianggap itu orang-orang yang makamnya masih syariat, sehingga masih butuh sholat, masih butuh zakat, masih butuh sedekah, puasa dan lain sebagainya. Ini termasuk diantara gulu dalam masalah akidah. Kemudian gulu yang keempat yang tidak diperbolehkan diantaranya adalah gulu dalam masalah takfir. Ini juga tidak boleh ya Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan, terlalu berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam masalah takfir, mudah mengkafirkan seorang muslim, mudah mengkafirkan orang lain. Ini termasuk bentuk perkara gulu. Dan ini salah satu indikator atau ciri-ciri orang-orang yang terjangkit virus Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang keyakinan mereka, akidah mereka adalah para pelaku al-kabair, para pelaku dosa besar, itu adalah orang-orang yang nantinya tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kemudian masuk ke dalam neraka dan khalid finnar, kekal di dalam neraka. Jadi kalau ada pelaku dosa besar Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, zina atau mungkin yang lainnya, atau mencuri dan lain sebagainya, maka orang-orang seperti ini sudah bisa dianggap sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Ya, dia nanti bisa celaka. Ya. Kalau dia tidak tobat, maka nanti di akhirat dia pasti masuk ke dalam neraka. Dan di neraka kekal selama-lamanya. Nah, tentunya ini bertentangan dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan orang-orang yang dia melakukan perbuatan dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, maka nanti pada hari kiamat akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalannya. Mana yang lebih berat antara amal soleh dengan maksiat yang dia lakukan? Kalau lebih besar amal solehnya, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau lebih besar amal buruknya, lebih besar keburukan yang dia lakukan, maka dia masuk ke dalam neraka dan masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Setelah apa? Setelah masa hukuman di neraka ini selesai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaat dan dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang dia
mudah mengkafirkan seorang muslim, atau dia keluar dari ketaatan penguasa, atau dia menghalalkan darah kaum muslimin. Dan orang-orang Khawarij ini bahkan sudah muncul di zaman sahabat Nabi SAW. Ada yang mengatakan Khawarij ini sudah muncul sejak zaman Nabi SAW. Dan di antara pencetusnya itu ada salah seorang munafik yang bernama Dzul Khuwaisir At-Tamimi. Ya, ini termasuk di antara bentuk perkara gulu, yaitu gulu dalam masalah takfir, mengkafirkan orang, mudah mengkafirkan orang. Kemudian contoh gulu yang lain, ini mungkin tambahan nggih, gulu di dalam muamalah. Gulu dalam muamalah ini juga tidak boleh nggih. Gulu dalam masalah muamalah. Misalkan apa Ustaz? Misalkan gulu di dalam perkara muamalah dengan orang-orang kafir. Muamalah dengan orang-orang non-muslim. Ya. Menganggap bahwa bermuamalah dengan orang-orang non-muslim ini hukumnya haram, mutlak. Misalkan nggak boleh transaksi jual beli dengan non muslim, tidak boleh ngasih makanan kepada orang-orang kafir. Nah, ini termasuk bentuk perkara gulu. Kenapa? Karena Islam membolehkan kita untuk bermuamalah baik kepada orang-orang kafir. Nah, hari ini ada sebagian kaum muslimin yang pemahaman mereka adalah kondisi antara umat Islam dengan orang-orang kafir itu hanya satu kondisi saja, yaitu kondisi berperang. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru nih, pemahaman yang salah. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu mereka bukan hanya satu kelompok. Kondisinya bukan hanya satu berperang, tapi kondisinya berbeda-beda. Mereka terbagi menjadi beberapa macam. Ya, bahkan para ulama kemudian membagi orang-orang kafir ini menjadi 4 kelompok atau 4 golongan. Yang pertama apa Ustaz? Yang pertama adalah orang-orang kafir mu'ahad. Orang-orang kafir mu'ahad ini adalah orang-orang kafir yang dia berasal dari negeri kafir, yang menjalin hubungan atau perjanjian damai dengan negara Islam. Kemudian orang-orang kafir ini datang ke negara Islam, maka yang seperti ini tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dianiaya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh orang kafir mu'ahad, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan bisa mencium bau wanginya surga. Ini ancaman dari Nabi SAW. Jadi orang-orang kafir mu'ahad itu darahnya tidak boleh ditumpahkan. Ada orang-orang kafir zimmi, orang-orang kafir ahlu zimmah, yaitu orang-orang kafir yang dia tinggal di negara Islam, ya dia tidak mau masuk Islam, kemudian dia setiap tahunnya membayar jizyah. Nah, jizyah ini sebagai bentuk pajak yang diambil oleh negara Islam untuk membiayai proses pengamanan orang-orang kafir ahlu zimmah, ya. Kemudian ada orang kafir musta'man, orang-orang kafir yang dia meminta jaminan keamanan. Misalkan orang-orang kafir yang dia tidak berasal dari negara kafir, kemudian dia datang ke negara Islam, tapi ketika dia datang dia minta jaminan keamanan kepada penguasa misalkan. Maka yang seperti ini tidak boleh diganggu. Sebagaimana dulu di zaman Nabi SAW ada Zainab, dia punya suami, suaminya masih kafir. Kemudian Zainab ini meminta jaminan perlindungan keamanan untuk suaminya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk mengganggu suami dari Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang terakhir ada orang kafir harbi. Orang kafir harbi ini adalah orang kafir yang dia memusuhi umat Islam, yang dia memerangi umat Islam. Maka orang kafir harbi yang seperti ini dia boleh untuk diperangi. Dia boleh untuk diperangi semampu kita, semampu kita. Kalau hari ini kita mampunya dengan cara misalkan memboikot, ya. Boikot tentunya ini ada tafsirnya, ada perinciannya yang disampaikan oleh para ulama, ya. Kalau ternyata boikot itu barang-barang yang dia pakai itu adalah barang-barang yang benar selama ini menjadi sumber finansial atau sumber dana, sumber anggaran orang-orang kafir di dalam memusuhi Islam, memerangi Islam, membunuh umat Islam, maka yang seperti ini boleh untuk dilakukan, ya. Atau yang kedua di antara syaratnya adalah ketika memboikot itu tidak ada madarat yang bisa ditimbulkan untuk kaum muslimin, ya. Kalau ternyata yang diboikot itu adalah komoditi utama, hal yang menjadi sesuatu yang urgen, darurah, tidak bisa kita tinggalkan, ya tidak diboikot seperti itu. Dan boikot ini sifatnya pilihan, ya.
Kalau mau silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Seperti itu. Hadza wallahu ta'ala bisawab. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ini pembahasan terkait dengan bahaya gulu di dalam beragama. Sekali lagi, beragama itu ada dasarnya. Tidak hanya sebatas semangat untuk beribadah, tapi ada koridornya, ada standarnya, ada aturannya. Sholat ada aturannya, puasa ada aturannya. Tidak hanya modal semangat. Aku tak sholawat, mau bikin sholawat apa, yang penting aku semangat setiap ada sholawat dengan sholawat yang aku buat misalkan. Yang seperti ini nggak boleh, ya. Yang seperti ini tidak boleh, karena sekali lagi ibadah yang kita kerjakan itu ada tuntunannya, ada aturannya, sumbernya adalah dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Dan terkadang Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, kalau tadi kita mengambil kesimpulan, di antara kesimpulannya ternyata kuantitas ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim itu tidak menjamin ibadah, tidak menjamin kebaikan yang akan dia dapatkan. Kuantitas ibadah, misalkan tadi kalau ada orang sholat malamnya sepanjang malam, dia sholat terus dari pada isya sampai subuh, dan itu dilakukan setiap hari. Ternyata kuantitas yang banyak ini belum tentu ini menunjukkan satu kebaikan, ya, belum tentu menunjukkan satu kebaikan. Contoh yang lain apa Ustaz? Contoh yang lain misalkan ketika seorang muslim dia safar misalkan. Ketika dia safar, di antara yang dicontohkan oleh Nabi SAW, Rasul ketika safar, beliau membolehkan untuk mengambil rukhsah, mengqashar sholat atau menjamak sholat. Dan beliau tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah. Beliau tidak mengerjakan sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, tapi beliau mengerjakan atau tidak bisa meninggalkan sholat sunnah qabliyah subuh. Artinya apa? Artinya meskipun sholat sunnah rawatib itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tapi ternyata ketika dalam kondisi-kondisi tertentu Rasulullah SAW lebih mengutamakan seseorang untuk tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib. Berarti sekali lagi kuantitas ibadah itu tidak tidak menjadi kepastian bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Bisa jadi yang sedikit itu yang utama, sedikit itu yang baik, ya. Rasulullah SAW bahkan pernah menyampaikan dirhamun sabaqa mi'ati alfi dirhamin. Satu dirham itu lebih utama, lebih mulia daripada 100.000 dirham. Jadi Rasulullah mengatakan sedekah satu dirham itu bisa jadi lebih utama dibandingkan dengan sedekah 100.000 dirham. Para sahabat pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin wahai Rasulullah, satu dirham itu lebih utama daripada 100.000 dirham. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan memberikan analogi, memberikan permisalan. Ketika ada seorang muslim, dia punya uang hanya 2 dirham, kemudian dia sedekahkan setengah hartanya, berarti 1 dirham, ikhlas karena Allah, maka bisa jadi 1 dirham ini lebih utama daripada orang-orang yang dia punya harta yang banyak, triliunan, miliaran, kemudian dia mengeluarkan uang 100.000 untuk bersedekah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha minni wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.